Jumpa lagi di acara Kick Andy on Location. Kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Pak Yanto, kepala desa yang terkenal dengan objek wisata Gua Pindul. Kemudian sekarang saya ingin mengajak Anda bertemu dengan seorang kepala desa yang juga inspiratif. Masih muda, namanya Wahyudi. Dulu pernah di Kick Andy saya undang, tapi dia cerita tentang kampung dolanan, karena dia menghidupkan kembali permainan-permainan masa lalu di kampung-kampung. Karena itu punya cerita, punya filosofi, dan punya kearifan dibandingkan dengan mainan-mainan plastik zaman sekarang katanya. Nah, ini dia Mas Wahyudi, udah bikin buku. Wajahnya nih, ganteng sekali nih, Pak Kades. Nah, buku ini judulnya Jangan Tinggalkan Desa. Mas Wahyudi ini memanfaatkan dana desa dengan baik, kemudian sekarang fokus pada, atau beberapa tahun yang lalu sudah fokus pada pengembangan ekonomi desa. Nah, yang menarik dia mengatakan bahwa desa adalah masa depan dunia, bukan cuma Indonesia, tapi desa adalah masa depan dunia. Nah, kenapa dia ngomong seperti itu? Kita dengarkan langsung saja cerita dari orangnya. Wahyudi, kepala desa Panggung Harjo. Sekarang kita menuju ke sana, cuma agak hujan, jadi pelan-pelan aja ya. Karena itu, tetaplah di Kick Andy on Location. Pak Kades. Assalamualaikum. Gimana Bang? Alhamdulillah. Ketemu lagi Pak Kades. Aduh, terima kasih ini Bang. Tempatnya tuh. Iya, ini Iya, Bang Harjo, Bang. akhirnya sampai juga. Berbatasan dengan kota Yogyakarta, membuat desa Panggung Harjo mempunyai nilai strategis secara ekonomi. Namun, di sisi lain, laju perubahan peruntukan lahan semakin tinggi, terutama lahan persawahan, menjadi perumahan. Komoditas berupa air bersih, udara bersih, dan pangan sehat pun kian terabaikan. Menyadari kondisi tersebut, Wahyudi Anggoro Hadi bertekad merevitalisasi dan reformasi birokrasi desa. Sarjana farmasi lulusan UGM ini melihat bahwa nasib desa tergantung dari pengolahan potensi desa menjadi lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Sejak menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2012, Wahyudi telah membentuk berbagai lembaga sebagai ruang partisipasi warga, salah satunya Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari. BUMDes Panggung Lestari memiliki beberapa unit usaha, salah satunya Kampung Mataraman. Mengembangkan potensi sosial dan budaya sebagai penopang kebutuhan desa, Kampung Mataraman adalah contoh bagaimana bentang budaya dapat dimanfaatkan secara kreatif guna meningkatkan kesejahteraan warganya. Kampung Mataraman yang dibuka Juni 2017 setiap hari memiliki omset 5 juta rupiah. Di bawah kepemimpinan Wahyudi, Desa Panggung Harjo mendapatkan berbagai penghargaan, baik tingkat daerah maupun nasional. Di antaranya, juara nasional Lomba Keterpaduan Posyandu, PAUD, dan Bina Keluarga Balita tahun 2013. Dan juara nasional Lomba Desa tahun 2014. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu ini. Saya mau melapor. Ayam saya hilang. Ayam saya. Nggak di sini ya, ke polisi. Ya. Kalau sini mau menikah lagi tuh lapornya di sini. Oh, mau menikah lagi lapor di sini. Iya. Wes, udah bosen lah. Satu istri aja cukup ya. 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 Jadi apa aja yang diurus di sini?
Jadi terkait dengan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa dimensi pelayanan kita itu tidak hanya administrasi publik. Kalau administrasi publik ya pengurusan kependudukan, KTP, KK, akte gitu. Terus kemudian terkait dengan pertanahan gitu, penerbitan sertifikat dan lain sebagainya. Terus di luar itu kita punya pelayanan atas barang dan jasa publik. Barang dan jasa publik itu apa itu? Misalnya pelayanan atas peningkatan akses untuk memperoleh layanan kesehatan. Jadi kita ada beberapa program misalnya kesehatan semesta. Jadi kesehatan semesta. Oke. Jadi semua warga negara berhak atas layanan kesehatan yang layak. Sehingga kita ada beberapa instrumen misalnya seorang ibu hamil di Pangguharjo itu berhak atas layanan paripurna, 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis. Jadi gratis. Semua proses itu gratis. Jadi, kalau misalnya ada seorang ibu hamil, dia cukup datang ke kantor desa, bisik-bisik sama Pak Lurah saya hamil gitu. Pak Lurah tanya siapa yang menghamili. Nah, kita harus tanggung jawab gitu. Ya, terus kita punya dalam bidang pendidikan kita punya program satu rumah satu sarjana. Jadi kita berupaya untuk beasiswa ini ya. Ada macam-macam, ada asuransi pendidikan, ada beasiswa pendidikan, ada bantuan pendidikan tunai maupun kita kerjasama dengan 4 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Yogyakarta. Mereka kita fasilitasi untuk bisa memperoleh akses pendidikan setinggi-tingginya. Terus kita juga ada perlindungan lansia, jadi seorang lansia di Pangguharjo itu kita ada punya perawat desa yang kita berikan tugas untuk memberikan asuhan keperawatan kepada lansia-lansia dengan ketergantungan. Ya, untuk memastikan mereka memperoleh asupan pangan yang cukup, terus kemudian tinggal di hunian yang layak serta memperoleh layanan kesehatan yang prima. Sehingga setiap jam 11 sampai jam 4 nanti kita kirim tuh makan siang dan makan sore. Untuk lansia-lansia. Lansia ini artinya baik ada keluarganya maupun tidak ada keluarganya. Rentan mengalami ketergantungan. Jadi rentan, jadi rawan keluarga ya. Rawan terlantar gitu. Jadi enak betul jadi warga sini, aku pindah aja deh. Ya. Itu menjadi bagian dari tugas negara saya kira. Oke. Tapi kemudian dananya dari mana? Ini kan pelayanan ekstra gitu. Jadi kita kebetulan PAD kita menjadi salah satu desa unicorn. Jadi desa yang mempunyai pendapatan asli desa lebih dari 1 miliar. Oke, jadi berapa total pendapatan asli kita di desa? tahun ini sekitar 1,2 kita targetkan. 1,2. Ya. Mulai tahun 2015 kemarin kita konsisten di atas 1 miliaran. Dapat dari mana aja itu ya? Itu di samping pengelolaan aset desa, kita ada beberapa gudang, ruko, terus kemudian kita juga mengembangkan badan usaha milik desa. Dan salah satunya adalah Kampung Mataraman gitu. Nanti kita ngopi-ngopi di sana. Oh iya harus. Aku udah sering dengar Kampung Mataraman. Katanya makanannya enak, bisa ngopi-ngopi. Harus itu. Oke, jadi sini pusat pelayanan terpadu dengan semua fasilitas dan jasa serta jadi administrasi diberikan publik untuk masyarakat atau warga desa ini ya. Jadi pelayanan yang kita berikan di samping administrasi publik, barang publik dan jasa publik. Kalau dana desa dapat berapa ya desa ini? Tahun ini sekitar 1,2. 1,2. Terus dipakai untuk apa itu? Awal-awal masih ke peningkatan infrastruktur tapi setelah 2 tahun berjalan lebih banyak kita arahkan untuk pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi salah satunya penambahan modal untuk badan usaha milik desa kita. Sehingga badan usaha milik desa kita itu tidak hanya menguntungkan tetapi juga memberikan social benefit yang cukup bagi warga desa. Banyak yang pakai ukuran keberhasilan itu adalah berapa besar keuntungan materi yang didapat, bukan ya. Ternyata benefitnya juga penting ya. Jadi apa itu menyerap tenaga kerja atau apa? Salah satunya itu. Jadi kita punya 98 tenaga kerja, 60%-nya berasal dari kelompok marginal. Jadi ada pemuda putus sekolah, ada perempuan kepala keluarga, ada lansia, ada penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Apa yang istimewa dalam pelayanan ini misal dibandingkan di tempat lain? Jadi prosesnya cepat, murah atau apa? Kita free. Sejak tahun 2015 tidak ada pungutan. Jadi semua pungutan kita bebaskan. Terus yang kedua layanannya terstandar. Jadi ada SOP yang memastikan bahwa ketika ini layanan masuk berapa lama mereka akan memperoleh apa yang mereka butuhkan dan sebagainya. Layanan KIA itu setengah jam harus keluar surat pengantar untuk memperoleh fasilitasi pelayanan paripurna tadi.
Karena sejak tahun 2017 kemarin kita menetapkan bahwa semua data yang dikelola oleh pemerintah desa merupakan bagian dari data publik. Selain jadi bisa diakses oleh publik, transparan gitu, termasuk data keuangan, data jadi kita tahu uang ini dipakai untuk apa aja, kemana saja. Termasuk hari ini ada berapa? Oh. Hari ini di rekening desa. Kenapa harus terbuka seperti itu? Upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Nanti cerita soal potensi ya dalam konteks pemberdayaan ekonomi desa ya. Tapi kita ngobrolnya harus di sana itu. Kalau nggak di sini nggak ngopi-ngopi. Kalau ke sana kan dapat. Di sini nggak dapat kopi ya. Sudah kita siapkan dapat permen. Dapat permen ya. Oke, siap. Oke, nanti kita lanjutkan kita ke sana supaya bisa lihat Kampung Mataraman ya, bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terus nanti apa aja yang dikelola oleh BUMDes ya. Jadi kita ke Kampung Mataraman.